Gara-gara ponakan gue pernah nanya, dan temen gue pernah ada yang nanya juga, Ci, di Filipina tuh ada yang dagang buah tapi simpennya di dalam akuarium nggak sih? gue jadi kepikiran buat bikin channel YouTube yang menceritakan tentang Filipina. Karena kebetulan sekarang gue sedang kembali stay di Filipina setelah pulang di tahun 2018, pulang ke Indonesia. Kemudian di tahun 2002 ini gue balik lagi ke Filipina untuk bekerja. Ya, dan gue sudah merangkum beberapa hal yang mungkin gue berharap bisa membantu kalian biar nggak culture shock kalau suatu saat bisa berkunjung atau menetap di sini mungkin. Ya Allah, mau nonton konser! Tambah gede, tambah jengeng. Dan kali ini gue mau menceritakan tentang fun fact yang ada di Filipina. Penasaran gak sih? Enggak ya? Langsung aja kita ke fun fact yang pertama. Jadi di dalam Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca disebutkan bahwa Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia, tepatnya pada masa kejayaan Majapahit. Penaklukan Filipina ini terjadi di era Hayam Wuruk dan patihnya kalau nggak salah itu saat itu adalah Gajah Mada, yang mana pada saat itu mereka melakukan ekspansi besar-besaran yang dilakukan di wilayah yang meliputi Indonesia atau Nusantara pada saat itu, kemudian di Semenanjung Malaya hingga Filipina. Tapi seiring berjalannya waktu karena Hayam Wuruk meninggal, kemudian perang saudara yang ada di dalam kekaisaran tersebut, maka satu persatu wilayah Filipina ini bubar atau memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Hal ini juga yang membuat Filipina itu memiliki hubungan yang cukup bisa dikatakan erat sama Indonesia, karena Filipina dan Indonesia sendiri itu memiliki beberapa kesamaan budaya seperti contohnya salah satunya adalah bahasa dan budaya-budaya kuno lainnya. Fun fact yang kedua, kalau kalian datang ke Filipina, kalian nggak perlu takut untuk berinteraksi sama orang lain, karena orang-orang Filipina rata-rata itu bisa berbahasa Inggris. Jadi even kalian mau beli cabai di pasar, kalian masih bisa berkomunikasi, berinteraksi seperti itu. Semua orang di sini bisa berbahasa Inggris meskipun minimal pasif. Nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sudah menjadi bahasa kedua yang paling banyak digunakan setelah Tagalog. Hal ini dilatar belakangi karena dulunya Filipina pernah dijajah sama Spanyol kurang lebih 3 abad. Kemudian di tahun 1901, Filipina menjadi salah satu negara yang menjadi koloni Amerika. Nah, dari situ banyak sekali orang Filipina yang pindah ke Amerika untuk merantau dan kembali pulang ke negaranya, ke sini, ke Filipina untuk menjadi guru bahasa Inggris dan lain sebagainya, seperti itu. Itulah kenapa penyebaran bahasa Inggris ini cukup merata di Filipina. Yap, orang Filipina nggak suka pedas. Ini salah satu main problemnya untuk orang Indonesia mungkin berpikir dua kali untuk bisa menetap di sini, karena di sini nggak ada sambal. Ya, orang Filipina ini nggak suka makan pedas, jadi kalian nggak usah berharap di sini ada yang namanya sambal seperti sambal burudi atau seblak atau mie gacor, nggak ada ya. Bahkan sampai saus pun, saus yang mereka labeli sebagai saus cabai judulnya, itu sama sekali nggak ada pedes-pedesnya. Saus sambal di sini tuh bercita rasa tuh lebih ke arah asam ya, atau manis. Ini satu hal yang gue yakin banget orang Indonesia tuh nggak bakalan betah stay untuk di Filipina itu, karena agak susah memang untuk bisa makan sambal. Apakah keluar api dalam mulutku? Kita makan sebanyak ini, kita saksikan sama-sama ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada baiknya kalau kalian berkunjung ke sini, kalian tuh bisa bawa sesuatu yang pedas seperti cabai bon atau cabai bubuk seperti itu ya guys ya. Tapi sebenarnya alih-alih mereka nggak suka makanan pedas, orang Filipina itu malah lebih suka makanan yang asem-asem. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi
faktanya memang seperti itu. Jadi apapun makanannya, bahkan kalian jajan di kaki lima, kalian tuh nggak pakai saus, nggak kayak abang-abang Batagor kayak kita kalau makan somai pakai saus, pakai cabai, makan gorengan pakai cabai. Enggak, mereka sangat suka makanan asam. Jadi ketika kalian beli gorengan, kalian akan mencelupkan gorengan kalian itu ke dalam cuka, bukan ke dalam saus. Bingung nggak? Ya tapi begitu keadaannya. Jadi kayak mereka makan ayam bakar, kemudian mereka makan apapun pokoknya semuanya tuh harus ada cita rasa asamnya yang diselipkan di sana. Nah, asamnya ini tuh macam-macam. Ada yang dari cuka, ada yang dari jeruk limau. Jeruk limau tuh kayak the most important thing kalau kalian mau makan. Yesus Kristus sinalaman mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan. Nah, fakta tentang orang Filipina yang sangat suka asam dan sangat suka makan jeruk nipis dan cuka ini berhubungan dengan fun fact kita selanjutnya. Yap, orang Filipina banyak sekali yang menggunakan kawat gigi. Jadi tentu saja ini adalah sebuah pengaruh atau efek jangka panjang dari kebiasaan mereka yang suka makan makanan asam, terlebih lagi itu dari cuka. Jadi gigi-gigi mereka tuh keropos gara-gara cuka itu mengalami korosif seperti itu. Makanya banyak sekali orang yang menggunakan behel di sini. Tapi selain karena alasan tersebut, ternyata kawat gigi atau behel di sini tuh dijadikan sebagai parameter sosial. Karena fakta lain menyebutkan bahwa ternyata penggunaan kawat gigi di Filipina itu menunjukkan strata sosial seseorang. Yang mana hal ini disebabkan karena pemasangan kawat gigi dan biaya perawatannya itu kan sangat mahal ya di sini. Di sini tuh semuanya mahal, kayak boro-boro kawat gigi. Kalian periksa ke dokter, pilek aja mungkin itu habisnya bakalan banyak. Jadi kalau kalian memakai kawat gigi, kalian itu akan dianggap mampu, akan dianggap seseorang yang berada, seperti itu. Kayaknya di Indonesia juga pernah ada sih ini tren kawat gigi ya, tapi kayaknya nggak sampai menunjukkan strata sosial juga gitu kan. Kayaknya ada di Indo di zaman tahun 2013 waktu aku SMP, kayaknya sampai ada yang dijual tuh kawat gigi 2000-an. Nggak paham lagi. Ngomongin tentang strata sosial, di Filipina setiap orang hampir makan apapun menggunakan sendok dan garpu. Jadi nggak ada tuh kalian ketika kalian makan di KFC atau kalian makan di McD, kalian pakai tangan. Seperti aku tidak bisa memakan KFC tanpa menggunakan tangan. Aku pernah nanya sama temanku, kenapa sih orang Filipina tuh makan segala macam tuh terus harus pakai sendok, garpu gitu? Dan mereka jawab apa? Iya, soalnya orang sini tuh kayak mereka tuh nggak mau kelihatan orang susah, kayak orang susah tuh nggak mau mereka. Jadi mereka menganggap kalau orang yang makan pakai tangan itu orang dengan strata sosial yang rendah. Kamu jangan timan sama orang miskin. Gue jadi mikir, untung mungkin ini adalah salah satu kenapa tidak ada nasi padang di Filipina. Karena makan nasi padang di makan nasi padang dengan menggunakan sendok atau garpu itu adalah sebuah penistaan. Ini menarik. Di saat ada banyak sekali orang yang menganggap kontes kecantikan merupakan hal yang membuat perempuan dijadikan objek dan sebagai hal yang mempromosikan ketidaksetaraan gender, tapi Filipina menjadi negara yang sangat terobsesi dengan kontes kecantikan. Dilatar belakangi karena terpilihnya Gloria Diaz, seorang cewek Filipina, asal Filipina, umurnya masih 19 tahun, dia menang Miss Universe di tahun 1969. Tapi nggak sampai situ, ya.
Sebenarnya bukan itu alasan terbesarnya. Alasan terbesarnya adalah gara-gara Imelda Marcos. Kalau kalian suka isu-isu politik, isu-isu ekonomi, pasti kalian tahu tuh siapa Imelda Marcos. Jadi si ibu Imelda Marcos ini setelah memenangkan kontes kecantikan di negaranya, yaitu di Filipina, dia berhasil dinikahi oleh Ferdinand Marcos. Benang merahnya adalah, jadi pertama-tama si Imelda Marcos ini menang kontes kecantikan Filipina. Imelda Marcos nih bisa dikatakan cewek miskin tadinya di Manila, kemudian dia menang kontes kecantikan dan dinikahin sama presiden yang menjabat pada masa itu, yaitu si Bapak Ferdinand Marcos di tahun 1954. Disinilah hidup si Imelda Marcos ini berubah. Ya iyalah, gimana nggak berubah, orang nikah sama presiden, Wak. Ya udah, di situ pokoknya semua aspek kehidupan si Imelda Marcos ini berubah. Yang tadinya cewek miskin yang biasa-biasa aja nikah sama presiden, itu kan sebuah hal yang luar biasa, bukan? Nah, disinilah jadi orang-orang Filipina ini menganggap bahwa kontes kecantikan bisa menjadi jalur untuk merubah derajat seseorang, khususnya dari segi finansial sih. Gimana ya? Bagaimana aku bisa mendapatkan duit? Bahkan karena obsesi kontes kecantikan yang sudah mendarah daging, bahkan sampai DNA orang Filipina ini, kalian nggak usah heran kalau seandainya kalian akan menemukan kontes-kontes kecantikan bahkan dari tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten, provinsi, baru negara. Yes, sebegitunya mereka terobsesi, bahkan ada tingkat RT. Terus pemenang-pemenang Miss Universe di Filipina itu waktu pulang kampung, karena ada beberapa tahun lalu yang Filipina memenangkan kontes kecantikan, mereka melakukan penyambutan besar-besaran sama si Miss Universe itu yang asalnya dari Filipina. Itu ketika dia datang, dia pulang, dia sebagai pemenang, itu satu jalanan kota ditutup, saya. Nih dekat rumah gua, jalanan satu kota ditutup, dia diarak. Itu kayak lebih nyambut presiden menurut gue. Gue nggak paham lagi. Mantap. Sebenarnya masih ada banyak lagi fun fact yang akan aku ceritakan. Tentunya ini menarik buat dibahas. Contohnya spoiler ya, seperti legalitas jual beli senjata api di sini. Dan masih banyak lagi yang mau aku bahas, tapi karena durasi saya ya capek juga ya nanti ngeditnya. Jadi di sini dulu, nanti mungkin akan ada part-part selanjutnya tentang fun fact di Filipina ini. So, buat kamu yang masih tertarik buat ngedengerin aku bercerita tentang gimana budaya di Filipina dan hal-hal apa saja yang kalian ingin tahu di Filipina, kalian bisa usul untuk komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat kontennya. Oke deh, jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian masih mau menunggu aku pulang ke Indonesia. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.